Halo pemirsa, selamat pagi. Nasib tragis dialami Rangga, bocah berusia 9 tahun di Aceh Timur. Nyawa bocah ini terenggut saat berupaya menyelamatkan sang ibu dari seorang residivis pemerkosa. Bocah ini melawan tatkala melihat wanita yang sangat dicintainya disakiti pelaku. Saya Sigita Ferlina dan inilah Segap Investigasi. Pemirsa, Rangga, anak berusia 9 tahun meregang nyawa di tangan seorang residivis saat mencegah pemerkosaan yang menimpa ibunya di Aceh Timur. Pelaku dengan sadis menganiaya korban menggunakan senjata tajam, bahkan membuang mayatnya ke aliran sungai. Sekuat tenaga, Rangga melawan serangan pelaku meski ibunya meminta menyelamatkan diri. Di mana? Masyarakat kita dulu. Masyarakat agak ini. Anaknya di mana? Geser. Kita cari anaknya dulu. Samsul Bahri tak mempedulikan warga dan aparat gabungan TNI Polri yang menanyakan keberadaan Rangga, anak berusia 9 tahun yang dibunuh di tengah perkebunan sawit Alugading Birembayan, Aceh Timur. Samsul dicari keberadaannya setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Ibu dari Rangga, korban perkosaan yang meminta pertolongan warga dan memberitahu anak laki-lakinya tewas dibawa pergi Samsul. Lebih dari 1 hari setelah pembunuhan, mayat Rangga ditemukan warga. Rangga tewas karena membela ibunya yang diperkosa Samsul. Kita yang dibantu oleh BPBD berhasil menemukan jenazah atau mayat daripada korban berinisial RNG yang mengapung di bantaran sungai Desa Alugading Kampung, Kecamatan Birembayan. Memang dalam sudah kondisi tidak bernyawa dan masih berpakaian utuh seperti waktu di hari kejadian. Disinilah Rangga tinggal di tengah perkebunan sawit yang digarap kedua orang tuanya. Dalam rumah yang tak bersekat ini, Rangga dianiaya hingga tewas saat menghalangi Samsul yang memperkosa ibunya. Sementara ibu Rangga, wanita berusia 28 tahun, korban pemerkosaan Samsul, masih dalam kondisi trauma, baik fisik maupun psikis. Korban maupun suaminya tidak pernah mengenal Samsul. Ya jumpa selisih di jalan itu aja. Kalau kenal sih nggak kenal gitu. Namanya aja nggak tahu. Tahu orangnya aja. Rangga pulang ke Alugading, Aceh Timur baru 2 minggu setelah sebelumnya 2 tahun tinggal bersama ayah kandungnya di kota Medan. Rangga sengaja meminta pulang ke Aceh karena tidak tega mengetahui ibunya yang hamil sering tinggal sendiri di hutan sawit saat ayah tirinya bekerja. Rangga meminta sekolah di kampung halaman ibunya. Selama bersama keluarga besarnya di Medan, Rangga memiliki banyak prestasi, baik di sekolah maupun di madrasah tempat menimba ilmu agama. Paling ingat saya tuh kan kelas 1, kelas 2 ada dapat ranking 1 atau ranking 2. Untuk pendidikan agama, alhamdulillah dia baru naik Quran. Bangku paling depan kelas 2 SD Negeri Alugading ini tempat duduk Rangga yang baru 1 minggu ditempati setelah pindah dari kota Medan. Meski murid baru, Rangga tidak canggung untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Pertama dia datang, Rangga adalah merupakan murid yang periang orangnya. Dan juga tingkat sosialnya tinggi dia. Karena banyak kawan-kawannya yang nggak punya jajan, dia bantu. Jadi kami di sini walaupun dia baru merasa juga kehilangan dia.
dia di sekolah merupakan anak yang cerdas. Rangga Aksal Mustaqim tak lagi dipanggil setiap absen dalam kelas. Namun namanya diingat oleh teman-temannya karena budi baiknya. Iya, kawan-kawannya juga bilang kalau melihat bangku kosong itu mereka selalu teringat dengan Rangga. Begitu juga dengan kami. Apalagi saya merupakan warga juga di kampung ini, dia juga ngaji di balai pengajian kami. Jadi saya yang mungkin yang paling merasa kehilangan. Bagi keluarga besarnya, kebaikan Rangga masih membekas karena patuh dan tekun. Sepeda yang dimiliki dibawa dari kota Medan, bahkan ditinggal di rumah sepupunya agar bisa dipakai bersama. Ya itulah maksudnya kepergian dia itu ya, maksudnya terpukul lah kita gitu. Wajah baik. Layaknya anak-anak, Rangga juga memiliki keinginan untuk dibelikan kue kesukaannya. Cuman dia dibilang pingin bolu cuman aja. Waktu belum meninggal itu bapaknya bilang. Makanya kemarin itu dibilang bapaknya, Kak Mai pesan bolu 3, dibilang kasih ke anak yatim. Udah saya buat. Udah saya bagi untuk anak yatim. Samsul 15 tahun lalu pernah melakukan pembunuhan di tempat hiburan di Kota Pekanbaru, Riau. Dari catatan kepolisian, dalam kasus pembunuhan di Kota Pekanbaru, Samsul divonis hukuman seumur hidup. Samsul pun mengakui pernah melakukan pembunuhan. 3. 2 kali. Gimana? Awal di Riau. Di Riau. Mengungkap sebuah cerita di Riau. Sekali lagi di mana, Bang? Di daerah Bukit. Ini Alu-Gading. Baru 15 tahun menjalani hukuman, Samsul bebas dari Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan karena mendapat program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Setelah bebas, Samsul pulang ke Alu-Gading dan menggarap kebun sawit milik keluarganya. Samsul juga mulai berbaur dengan warga, bahkan sempat ikut bergotong royong. Laku Samsul sehari-hari waktu dia pertama kali pulang sangatlah baik, tidak ada yang macam-macam, dan 2 minggu belakangan ini dia pun sudah sering nengok perempuan, tingkahnya pun sudah agak aneh, makanya terjadilah pemerkosaan dan pembunuhan di desa Alu-Gading. Samsul ternyata merencanakan pemerkosaan. Namun Rangga, anak laki-laki yang pernah berjanji akan selalu menemani ibunya sejak kepindahannya dari Medan, berupaya menghalangi dan melawan orang yang mengancam jiwa ibunya. Beraninya itu mungkin tuh secara nalurinya sebagai anak itu ya, melihat ibunya dalam bahaya gitu. Apalagi anak saya ini kan sayangnya itu yang luar biasa sama anaknya. Kejadian sekitar pukul 2 dini hari, Samsul masuk rumah korban dengan mencongkel pintu papan. Samsul membawa senjata tajam dan mendekati korban yang sedang tidur. Sementara suami korban sedang mencari udang untuk dijual. Korban terkejut melawan Samsul yang mengancam dengan senjata tajam hingga tangannya terluka. Rangga yang mendengar keributan mencegah pemerkosaan dan berteriak meminta pertolongan. Korban sempat meminta Rangga untuk lari, namun justru melawan pelaku dan dianiaya Samsul hingga meregang nyawa. Samsul menyeret korban keluar dari rumah dan melakukan pemerkosaan. Samsul sempat mengajak korban untuk membuang mayat Rangga, namun korban dalam kondisi tak berdaya memohon agar mayat anaknya dikubur oleh keluarganya. Samsul pergi membawa mayat Rangga dan ditinggal di sungai. Sementara korban setelah berhasil melepas tali yang mengikat sekitar pukul 6 pagi baru bisa meminta pertolongan warga. Di usia yang masih belia, Rangga tidak gentar melawan Samsul residivis pembunuhan untuk melindungi ibunya. Rangga bahkan tak mempedulikan permintaan ibunya untuk menghindar. Berani dia tuh bela adiknya, bela ibunya, itu ada memang saya tanamkan karena abang itu kan yang paling besar yang nanti melindungi mama sama adik.
Iya, alhamdulillah sih bang, sesuai dengan fungsinya lah. Waktu mamanya mau disuruh lari sama mamanya, kata itu cerita mamanya. Waktu pagi 5:30 itu, lari kamu sana nak, minta bantu sama Wawa. Nggak mau mak, nanti kalau Rangga pergi mama dia papain sama jahat itu, dia bilang. Ya udah, habis itu minta tolong dia katanya, makanya terus dibacok. Rangga sejak kedua orang tuanya bercerai, tinggal bersama ayah kandungnya di kota Medan. Keluarga di Medan juga senang karena Rangga setelah pulang ke Aceh sempat menelpon mengabarkan ayah tirinya sangat menyayangi. Bagi neneknya yang mengasuh sejak Rangga berusia 6 tahun, Rangga seringkali mendidik adiknya dengan cara lebih berani meski sering membuatnya khawatir. Ketika dia sudah nggak ada, saya teringat saya sering marahi dia. Karena dia suka smackdown adiknya gitu kan. Jadi saya bilang, keluar aja kamu dari sini gitu. Kamu main-main aja di luar. Tapi saya sejujurnya nggak pernah ada pemukulan. Saya sayang kepada mereka berdua. Saya yang memperjuangkan mereka berdua waktu mereka ini bercerai. Bagi warga Alu Gading, keberanian Rangga bisa menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Warga pun bersepakat menyematkan julukan pahlawan kecil di nisan makam Rangga. Kita main sepeda gitu-gitu. Maksudnya nggak ada yang kawannya marah ke dia, tuh nggak ada. Kita bilang cocok lah dia jadi pahlawan mamanya gitu. Almarhum pergi ya, kenangan yang paling terakhir kali itu ya saat saya adain pesta ulang tahunnya. Jadi alhamdulillah tuh kesempatan saya terakhir kali bisa berjumpa dengan anak saya tersebut. Jadi momen yang paling berkesan. Sebelumnya Polres Langsa telah menetapkan Samsul sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun baru 1 pekan menjalani penahanan, Samsul tewas di ruangan sel tahanan Polres Langsa. Keterangan dari tahanan yang lain di dalam ruang tahanan yang bersangkutan tidak mau makan dan minum, sehingga dari hasil pengecekan di rumah sakit pada malam Jumat yang lalu memang yang bersangkutan kelihatan tanda-tanda dehidrasi. Menurut Ferdinand Andilolo, kriminolog Universitas Indonesia, perilaku sadis muncul karena hilangnya kontrol seseorang. Termasuk dalam kasus residivis Samsul yang tega membunuh anak di bawah umur dan memperkosa orang tuanya. Dalam ilmu kriminolog, pelaku diduga menganggap anak sebagai penghalang meski secara fisik masih lemah. Orang ini merasa bahwa anak itu menjadi penghalang yang bisa menggagalkan usaha atau rencana jahatnya. Dan selain itu juga anak tersebut walaupun kelihatan lemah, tapi bisa mengundang suatu kekuatan yang lebih besar, misalnya dengan berteriak maka massa akan datang, sehingga keselamatan atau jiwa si pelaku sendiri menjadi lemah.